Baik saudara, selamat pagi, shalom. Ya, kita akan melanjutkan saudara khotbah kita tentang membangun hidup dalam kesetiaan. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar tentang karakter Kristus setia, maka pagi ini kita akan belajar satu tema lain tentang kesetiaan, yaitu apresiasi kesetiaan. Apa itu saudara? Maksudnya adalah penghargaan dari sebuah kesetiaan. Mari kita baca saudara Amsal 3 ayat 3 dan 4. Amsal 3 ayat 3 dan 4 kita baca bersama-sama saudara, dua ayat ini. Silahkan lihat ke depan saja. Kita baca bersama 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, saudara, sebelum saya menyampaikan penjelasan firman lebih jauh, kita akan lihat film sedikit sekitar 2,5 menit saudara, tentang binatang yang setia. Coba saudara lihat ini. Ya. Ya, coba saudara baca tulisan-tulisan yang ada di bawahnya ya. Atau saya bacakan, mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa angsa merupakan hewan yang paling setia. Setelah menjelang dewasa, angsa akan mencari pasangannya. Ketika sudah mendapat pasangan, maka ia akan selalu bersama pasangannya, seperti makan bersama dan sebagainya. Nah, keburu. Saat sudah dewasa dan sudah memiliki pasangan, maka berang-berang akan mulai membentuk keluarga kecil dan selalu hidup bersama pasangannya. Berang-berang juga tidak pernah berganti pasangan. Ia hanya setia pada satu pasangan seumur hidupnya. Ini berang-berang. Lalu ikan asap perairan Florida ini adalah jenis ikan yang paling setia dengan pasangannya. Setelah menemukan pasangan, angelfish akan hidup bersama pasangannya seumur hidup dan melakukan semua hal berdua dengan pasangannya. Ikan setia. Kemudian yang keempat, Raja Wali. Hewan yang dijadikan simbol oleh negara Amerika ini merupakan hewan paling setia daripada manusia. Hewan ini akan mencari pasangannya dan setelah mendapat pasangan, mereka akan membuat sarang baru dan tinggal bersama dengan pasangannya tersebut. Mereka juga membesarkan anak-anaknya berdua dan selalu hidup berdua seumur hidupnya. Dan yang terakhir, saudara, hewan yang dianggap mengerikan ini ternyata memiliki sifat setia dan bertanggung jawab yang wajib dicontoh oleh manusia. Ketika serigala sudah menemukan pasangannya, mereka akan hidup bersama selamanya dan membesarkan anak-anak mereka berdua. Serigala jantan juga sangat bertanggung jawab dengan keluarganya, sehingga serigala jantan tidak akan meninggalkan pasangannya. Ya, saudara, ini adalah contoh-contoh binatang yang setia kepada pasangannya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita mempelajari kebenaran firman saudara, maka kita menemukan sebuah kenyataan bahwa makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu adalah manusia. Bukan berang-berang, bukan angsa, bukan ikan, bukan serigala atau raja wali, bukan. Tetapi saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Maksudnya apa, saudara? Seharusnya manusia itu bisa memberikan contoh, teladan dalam segala hal kepada makhluk lain.
Tetapi dalam faktanya kita melihat saudara, sampai pembuat film ini mengatakan bahwa binatang-binatang ini dalam hal kesetiaan ternyata itu lebih setia daripada manusia. Kenapa manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna kok menjadi kalah dalam hal kesetiaan dengan binatang, saudara? Perhatikan baik-baik, saudara. Penyebabnya itu adalah sebetulnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, sejak saat itu saudara, kesetiaan adalah sesuatu yang tidak mudah kita dapatkan. Tetapi kesetiaan adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan gigih, baru kita bisa mendapatkannya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita memiliki kesetiaan, maka kesetiaan akan menjadi sebuah sifat yang indah, yang menyenangkan dan mendatangkan apresiasi dari Tuhan. Karena itu saudara, ayat tadi berkata, biarlah kasih dan setia itu selalu ada pada kita dan disuruh untuk ditulis di dalam hati kita. Lalu kemudian maka engkau, kata firman Tuhan, akan mendapat kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Nah, saudara, jadi kesetiaan itu adalah sebuah sifat yang mendatangkan penghargaan dari Tuhan. Yang saya maksudkan bukan hanya setia kepada pasangan, tetapi terutama, saudara, itu setia kepada Tuhan. Kenapa saya katakan begini, saudara? Banyak orang yang bisa setia kepada pasangan, banyak, saudara. Tetapi sayang, orang yang setia kepada pasangan itu belum tentu setia kepada Tuhan. Orang yang tidak setia kepada pasangan biasanya imannya juga rusak kepada Tuhan. Tetapi orang yang setia kepada pasangan belum tentu, saudara, ia setia kepada Tuhan. Nah, kesetiaan yang manakah, saudara, yang mendatangkan apresiasi ini? Yang saya utamakan itu adalah kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kita akan pelajari, saudara, sebetulnya apa penghargaan Tuhan terhadap kesetiaan ini. Saudara, mari kita lihat, ada beberapa, sebetulnya banyak, tapi kita pelajari 3 saja, saudara. Yang pertama, saudara, kalau kita setia, kita akan mendapatkan penghargaan, yaitu promosi dari Tuhan. Ya, kita baca Matius 25 ayat 21. Kita akan dapat promosi dari Tuhan. Lihat ayat ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, sebetulnya di dalam satu ayat ini kita menemukan ada 3 penghargaan Tuhan tentang kesetiaan. Tetapi kita ambil salah satu dulu, saudara. Yang pertama yaitu bahwa kalau kita setia, itu kita akan dipromosikan Tuhan. Apa itu promosi, saudara? Pengertian promosi itu berdasarkan kamus adalah kenaikan pangkat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, saudara, artinya adalah kenaikan pangkat. Tetapi kalau kita pelajari lebih sederhana lagi, mungkin lebih mudah dipahami, adalah promosi adalah peningkatan jabatan, status atau tanggung jawab dari yang rendah ke yang lebih tinggi, atau dari yang kecil ke yang lebih besar. Itu pemahaman promosi, saudara.
Nah, jadi kalau kita setia, ternyata Tuhan itu menjanjikan promosi. Karena kamu sudah setia di dalam perkara yang kecil, maka aku, kata Tuhan, akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu artinya janji promosi dari Tuhan. Saudara, saya percaya setiap orang tentu ingin meningkat di dalam hidupnya. Tidak ada yang senang jadi office boy, nggak ada. Saya percaya dalam hati Yohanes, Nehem, Tommy, Titin mungkin dalam hatinya ingin meningkat. Nah, saudara, lalu kalau begitu bagaimana kita bisa dipromosikan? Kalau kita melihat kriteria atau standar promosi secara umum, saudara, ternyata manusia itu memberikan kriteria 2. Untuk seseorang bisa ditingkatkan, itu ada 2 kriteria. Yang pertama, saudara, kalau orang itu berprestasi. Ya, tidak peduli waktunya mungkin tidak terlalu lama, kalau dia berprestasi bisa cepat. Contoh, saudara, yang secara umur sebetulnya dia belum waktunya jadi legend, itu Prabowo. Belum waktunya, saudara, ketika dia diangkat jadi letnan jenderal, itu belum waktunya kalau berdasarkan umur. Tapi kenapa dia bisa begitu cepat mencapai pangkat itu, saudara? Sebab dalam karir kemiliterannya, saudara, dia sangat berprestasi. Bukan hanya karena dia seorang mantu Presiden Soeharto, tetapi sejarah telah membuktikan, saudara, bahwa Prabowo adalah seorang prajurit yang berprestasi. Akhirnya jenjang kenaikan pangkatnya begitu cepat. Nah, saudara, ini tidak ditentukan waktu kalau bicara prestasi. Ada yang baru sebentar sudah naik begitu cepat, ada yang lama tidak naik-naik. Kenapa? Penentunya apa? Prestasi. Nah, tetapi saudara, ada yang kedua, kriteria atau standar promosi yang manusia dan Tuhan, saudara, itu gunakan adalah kesetiaan. Kesetiaan itu adalah alat promosi. Nah, coba saudara perhatikan, dari 2 standar ini, prestasi dan kesetiaan, saudara, yang paling nyentuh hati Tuhan yang mana? Yang paling menyentuh hati Tuhan yang mana? Kenapa, saudara? Jawabannya begini. Kalau seseorang itu berprestasi, pasti di dalamnya ada tangan dan kuasa Tuhan yang campur. Makanya tidak boleh ada yang sombong. Kalau orang sudah sukses di dalam hidupnya, berprestasi di dalam karirnya, sebab di dalamnya itu, saudara, ada campur tangan kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan tidak campur tangan, tidak bekerja, orang tidak akan bisa berprestasi dengan baik. Tapi kalau orang itu setia, saudara, ini adalah pemberian kita kepada Tuhan. Makanya kalau kita bicara mana yang lebih menyentuh hati Tuhan, kesetiaan itu jauh lebih menyentuh hati Tuhan. Makanya standar yang Tuhan gunakan untuk mempromosikan seseorang yang paling menonjol itu adalah kesetiaan. Nah, jadi saudara, kita tidak bisa anggap sepele yang namanya kesetiaan, saudara. Kenapa? Sebab ini adalah standar Tuhan. Nah, oleh karena itu perhatikan, saudara, promosi itu selalu merupakan efek dari kesetiaan dalam perkara yang kecil. Ya, selalu efek, selalu akibat. Kalau kita setia, akibatnya itu adalah promosi. Dan sebaliknya, kalau kita tidak setia, saudara, walaupun cukup berprestasi, tapi kalau hatinya itu penuh dengan perlawanan,
pemberontakan, pengkhianatan saudara, itu pasti tidak akan dipromosikan. Saudara, ketika saya berjumpa dengan seseorang beberapa tahun yang lalu, saudara, itu pernah ada seorang bos yang ditembak oleh seorang pembunuh bayaran yang disuruh oleh mantunya. Itu bos Asaba. Pernah dengar di Jakarta? Seorang bos itu seorang konglomerat, saudara, lagi berada di sebuah gedung olahraga. Tiba-tiba dia ditembak oleh dua orang, tentara bayaran. Tentara tapi dibayar untuk membunuh, saudara. Nah, yang nyuruh itu mantunya. Kenapa, saudara? Mantunya ini korupsi. Korupsi, walaupun mantu, saudara, kalau nggak benar ya tetap harus dihukum. Akhirnya karena mau dipecat, saudara, mantunya dendam, lalu nyuruh pembunuh bayaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia kelihatannya baik tetapi tidak loyal, tidak setia kepada mertuanya, kepada bosnya, saudara. Akibatnya apa? Walaupun itu orang yang dekat dengannya, tetapi kalau tidak setia, apalagi sampai merencanakan sesuatu yang tidak baik, boro-boro saudara mertua ingin mempromosikan, inginnya mecat. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara susah dipromosikan. Kenapa? Mungkin penyebabnya karena saudara kurang setia kepada Tuhan. Mungkin itu penyebabnya. Jadi jangan salahkan lalu berkata beginilah, mana kuasa Tuhan. Saya sudah berdoa tapi nyatanya karir saya begini-begini saja. Saudara, jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menilai. Tuhan tidak pernah salah melihat mana orang yang waktunya dipromosikan dan mana orang yang belum waktunya, saudara. Itu standarnya adalah kesetiaan. Nah, karena itu saudara, mari kita pelajari ini dengan seksama. Nah, jadi promosi itu selalu efek dari kesetiaan dalam perkara yang kecil. Coba kita lihat ayat ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, ada nggak orang yang korupsi langsung miliatan? Ada nggak? Apa latihan dulu dengan sedikit-sedikit, saudara? Saya yakin kebiasaan orang itu, saudara, dari hal yang kecil. Karena terbiasa dalam perkara yang kecil, maka lama-lama yang meningkat ke yang lebih besar. Demikian pula korupsi, saudara. Ia akan korupsi kecil-kecilan dulu. Setelah ia terbiasa, lama-lama jadi besar, saudara. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Yang dimaksud perkara kecil dalam ayat-ayat ini apa? Coba kita perhatikan ya. Yang dimaksud perkara kecil di dalam ayat-ayat ini apa, saudara? Lihat, yang pertama, saudara, yang dimaksud perkara yang kecil itu adalah pekerjaan atau hal-hal yang sederhana. Ya, saudara, apa misalnya? Ini contoh saja, saudara bisa ambil contoh yang lain. Misalnya, saudara, office boy vs direktur. Ya, jadi kalau kita ingin jadi direktur, jadi office boy dulu, kira-kira begitu, saudara. Setia dulu dalam perkara yang kecil. Walaupun saya tidak memaksudkan orang office boy pasti jadi direktur, belum tentu. Tapi orang yang setia di dalam pekerjaan sederhana, saudara,
ini lama-lama akan dipromosikan Tuhan, meningkat di dalam posisinya, saudara. Itu perkara yang kecil, saudara. Kalau dalam gereja, maaf, perkara yang kecil itu datang tepat waktu, itu perkara kecil sebetulnya. Tapi ada yang nggak bisa, saudara. Kebiasaan terlambat. Kalau tepat waktu, apalagi sebelumnya, bingung. Dia mau apa dalam gereja, saudara? Kalau gereja belum mulai, masuk saudara duduk bingung. Ada yang begitu, saudara. Itu kesetiaan dalam perkara yang kecil, saudara. Lalu kemudian contoh lain misalnya, pengerja vs gembala. Hampir tidak ada, saudara, orang yang jadi gembala itu langsung jadi gembala. Selalu menapaknya itu, saudara, dari pengerja kebanyakan. Sebelum saya jadi gembala di sini, saya pengerja di GBI Tegal. Saya tukang bersih-bersih gereja BT Indonesia Mejasem. Saya mengutin sampah, belajar dari perkara yang kecil, sampai akhirnya suatu saat Tuhan mempromosikan saya untuk jadi gembala di tempat ini. Jadi tidak ada, saudara, yang langsung tiba-tiba posisinya tinggi. Selalu dari perkara sederhana awal mulanya. Ketika ia setia di dalam perkara-perkara yang sederhana itu, maka pasti suatu saat dia akan meningkat dalam posisi yang lebih besar. Contoh lain dalam hal ini, saudara, misalnya Musa dan Yosua. Musa itu pemimpin besar, penggantinya Yosua. Tapi sebelum Yosua itu jadi pemimpin, ia jadi hambanya Musa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan besar. Kalau kita lihat sekarang, dulunya saudara itu ternyata hamba Tuhan kecil. Tapi setia kepada hamba Tuhannya, setia kepada gembala sidangnya, lalu jadi hamba Tuhan besar. Saya rindu suatu saat muncul dari pengerja-pengerja ini jadi hamba-hamba Tuhan besar. Saya tidak takut kesaing, dah. Kalau Yohanes yang kecil ini tiba-tiba jadi besar sebesar Komiming misalnya. Saya tidak takut kesaing, saudara. Tiba-tiba Tommy jadi pemain musik besar, pendeta besar. Saya bangga. Dari Pemalang memunculkan hamba Tuhan yang besar. Saya rindu itu, saudara. Sebab belum muncul dari Pemalang. Saya tidak takut kesaing. Kalau hamba Tuhan takut kesaing, ada pengerjanya yang lebih baik, ditekan, saudara. Tidak diberi kesempatan, saudara. Saya rindu dari pengerja-pengerja di tempat ini akan muncul hamba-hamba Tuhan besar, dan saya ikut bangga. Nah, coba saudara perhatikan, sebelum Yosua itu jadi pemimpin besar, dia mengabdi kepada Musa. Jadi hamba dulu, saudara. Dari perkara kecil dulu, baru jadi besar. Contoh lain, Elia dan Elisa. Sebelum Elisa jadi hamba Tuhan besar yang diurapi 2 kali lipat lebih daripada Elia, dia ngikut Elia kemana-mana, saudara. Dia ngikut terus. Dia jadi pembantunya Elia, barang-barangnya dibawa oleh Elia, saudara. Elisa. Sehingga kemanapun Elia pergi, selalu dibuntuti oleh Elisa. Dan ketika Elia terangkat, Elisa melihat dan dia mendapat 2 kali urapan Elia. Saudara, selalu dari perkara yang kecil. Nah, saudara, dalam perkara yang kecil sudah setia belum? Kalau saudara belum setia dalam perkara yang kecil, jangan mimpi nanti akan dapat perkara yang besar, jangan mimpi. Itu tidak akan pernah terjadi. Lalu contoh lainnya, Paulus dan Timotius. Ini muridnya Paulus, saudara. Ia bertumbuh jadi lebih baik karena ia mengabdi kepada seorang Paulus. Sama seperti saya mengabdi kepada John, maka akhirnya saya mulai bertumbuh, saudara. Jadi selalu dari perkara-perkara kecil, saudara. Jadi yang dimaksud dengan perkara kecil itu pekerjaan atau hal-hal yang sederhana. Kadangkala, saudara, ada orang-orang yang katanya ingin jadi hamba Tuhan, ngepel saja nggak mau.
Nyapu saja berat. Tidak bisa setia dalam perkara kecil, jangan mimpi. Orang begini bisa jadi hamba Tuhan besar. Saudara, maaf, saya mudah-mudahan ini pengerja kita tidak begitu. Pengerja zaman dulu dengan pengerja zaman sekarang itu beda. Pengerja zaman dahulu itu, saudara, apalagi di aliran Pantekosta, GPDI dan sebagainya, pengerja itu sama dengan pembantunya pendeta. Sampai-sampai maaf, bajunya juga dicucikan oleh pengerja. Pakaian dalamnya pun dicuci oleh pengerja, saudara. Itu dulu. Yang ngepel, yang nyapu, itu pengerja. Pengerja zaman sekarang itu inginnya enak. Untuk nyapu saja, saudara, waduh, itu bukan pekerjaan saya. Masa hamba Tuhan, calon hamba Tuhan nyapu? Makanya saudara perhatikan, hamba Tuhan zaman dulu, pengerja zaman dulu, banyak yang jadi. Kenapa? Karena karakter setia dan rendah hatinya itu terbentuk. Tapi yang sekarang, saudara, baru dilemparkan ke tempat yang sederhana, kesulitan keuangan, minta kembali, saudara. Saya pernah ngobrol dengan seorang pewawancara waktu saya di syuting, saudara. Ia ngobrol dengan saya, adiknya. Dia berkata, ketika mau jadi hamba Tuhan, saya ditempatkan dimanapun siap. Baru ditempatkan di tempat sederhana, dia kesulitan uang, minta balik. Minta balik, tidak jadi hamba Tuhan. Saudara, banyak orang yang tidak setia dalam perkara kecil, tapi memimpikan perkara yang besar, saudara. Alkitab tidak pernah mencatat begitu. Alkitab hanya mencatat siapa yang setia dalam perkara yang kecil, maka ia akan mendapat tanggung jawab dalam perkara yang besar. Promosinya itu selalu diawali dari perkara yang kecil. Jadi perkara kecil itu, saudara, bicara soal pekerjaan atau hal-hal yang sederhana. Yang kedua, perkara kecil itu apa, saudara? Perkara kecil itu ini, mamon, uang. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Saudara lihat ayat ini ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini tidak dijelaskan perkara kecil itu apa. Lalu ayat 11. Jadikan kesimpulan, saudara. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Apa mamon itu? Uang. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Perhatikan, saudara, ada harta yang jauh lebih bernilai daripada mamon. Bahkan mamon ini menjadi sarana untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya, saudara. Nah, setelah kita membaca ayat 11 ini, baru kita paham ayat 10 yang dimaksud dengan perkara kecil itu ternyata bicara tentang mamon. Saudara, setuju enggak kalau mamon itu masalah kecil? Kayaknya banyak yang mengerutkan dahi ini. Masa sih uang masalah kecil? Bukankah banyak orang yang ribut karena masalah uang? Bukankah banyak keluarga yang hancur karena masalah uang? Bukankah banyak yang tidak setia kepada Tuhan dalam masalah uang? Saudara, saya tidak bermaksud saya tidak butuh uang, tidak mengatakan begitu. Kita semua butuh uang, saudara. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat ini, ternyata yang dimaksud perkara yang kecil itu mamon. Jadi orang yang setia, saudara, kepada Tuhan tidak akan terlalu memusingkan masalah mamon. Banyak orang terlalu memusingkan mamon, akibatnya tidak setia kepada Tuhan. Betul enggak? Yang dipusingkan itu mamon, akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Karena tidak setia, saudara, susah berkat.
Sebab ayat ini mengatakan barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara besar kepadanya. Nah, barang siapa setia dalam hal mamon, ini susah. Karena sampai saat ini orang memandang di dunia ini segala-galanya itu uang. Bagi orang yang cinta Tuhan, uang itu bukan segala-galanya. Ada harta yang lebih besar daripada mamon. Harta yang sesungguhnya, kata firman Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, 18 dan 19. Di situ dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya. Tapi kalau saya lihat fakta, sebetulnya yang harus diperingatkan tidak selalu orang kaya. Cuma mungkin godaannya lebih besar orang kaya, saudara, orang berduit. Kalau boleh saya tambahkan dikit, peringatkanlah orang-orang sederhana yang cinta uang. Jangan mereka menjadi sombong, jangan mereka jadi tinggi hati, dan jangan bersandar kepada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan. Ajar mereka supaya berbuat baik. Ajar mereka suka memberi dan berbagi, kata firman Tuhan. Maka ketika orang kaya bisa mempraktekkan itu, sesungguhnya itu adalah dasar yang kuat untuk mereka membangun kehidupan yang akan datang. Jadi perhatikan saudara, Paulus katakan peringatkan orang-orang kaya. Jangan sombong dengan kekayaannya. Dan jangan berharap pada kekayaan, sebab itu adalah sesuatu yang tidak menentu. Jadi uang itu saudara tidak menentu. Ada yang ngumpulkannya begitu lama, tapi habisnya dalam sekejap ada. Tidak tentu saudara. Jadi kalau orang itu hanya mencari ini, meninggalkan Tuhan, maaf, hanya mencari mamon sampai meninggalkan Tuhan, engkau akan kehilangan harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu bukan mamon di mata Tuhan. Mamon ini bukan produk sorga, ini produk dunia, saudara. Harta yang sesungguhnya itu apa, saudara? Nanti kita lihat. Lalu yang ketiga, saudara, apa hal yang kecil itu? Yang ketiga, hal kecil itu adalah talenta, bakat, dan segala kemampuan. Itu hal yang kecil. Kalau saudara kembali kepada Matius 25 ayat 21, itu bicara soal talenta. Talenta itu apa, saudara? Talenta itu bakat. Talenta itu bukan karunia roh, bukan. Bukan soal menyembuhkan orang, mendoakan orang sembuh, itu bukan talenta. Itu karunia Roh Kudus. Beda, saudara. Tapi talenta itu ditanamkan Tuhan sejak manusia lahir. Tiap orang punya talenta, punya kemampuan, punya bakat tertentu. Nah, perhatikan, kalau bakat itu tidak dikembangkan, tidak ada artinya. Nah, walaupun sudah berkembang, ini tidak boleh menukarkan Tuhan. Contoh, yang punya talenta menonjol Tommy misalnya, main musik. Saudara, ini perkara kecil di hadapan Tuhan, bukan perkara besar. Jadi jangan sampai hanya mengejar talenta, mengembangkan talenta, sampai Tuhan tersingkir, jangan. Ini perkara kecil di hadapan Tuhan, saudara. Dan ini akan jadi ukuran, kalau kamu setia untuk aku dalam hal ini, aku akan kasih perkara yang besar. Nah, perkara yang besar itu artinya nilainya lebih tinggi daripada yang kecil, lebih tinggi daripada talenta, mamon, dan sebagainya, saudara. Nah, pertanyaannya, apa? Ini ayat nggak usah dibaca. Apa sebetulnya, saudara, perkara besar itu? Kalau kita baca dalam ayat-ayat tadi, saudara, perkara besar itu sebetulnya sama dengan harta yang sesungguhnya. Dan apa harta yang sesungguhnya itu, saudara? Harta yang sesungguhnya adalah harta sorgawi yang permanen. Saudara, kalau orang hanya mengutamakan perkara-perkara dunia,
sampai melupakan Tuhan, percaya engkau akan nangis di hadapan Tuhan nanti. Kau akan menyesal kenapa tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hanya sibuk mencari uang, mencari harta, mencari kekayaan dan sebagainya. Tuhan tersingkir, nantilah Tuhan. Kau akan nangis. Karena tidak bisa mengutamakan yang lebih berharga daripada itu semua, yaitu harta sorgawi yang permanen. Saudara, jadi tidak ada yang lebih besar daripada harta sorgawi ini. Semua yang ada dalam dunia itu kecil, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan, kejarlah ini. Nah, caranya gimana? Belajar setia pada hal apapun yang Tuhan berikan untuk kita kelola. Setia. Setia iring Tuhan walaupun banyak tantangan. Setia, saudara. Nanti kita akan belajar atau lihat film, tapi film karton tentang seorang anak kecil yang diberi tugas untuk jaga salib. Lalu banyak tantangan, angin dan sebagainya, sampai dia kelelahan, tapi Tuhan kuatkan dia bangun lagi, saudara. Itu karton tapi menyentuh, saudara. Kita akan lihat itu nanti, saudara. Nah, jadi yang pertama, kalau kita setia kepada Tuhan, saudara, kita akan mendapatkan apresiasi, promosi dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu promosi. Lalu apresiasi kedua, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, ini lebih dalam. Apresiasi yang kedua ini lebih dalam daripada yang pertama, saudara. Karena ini bersifat kekekalan, bukan dalam dunia. Nah, jadi Tuhan itu berjanji kepada orang yang setia itu akan dimasukkan dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Siapa Tuhan di sini? Ya Tuhan. Kalau kita membaca kalimat ini, masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan, maka nampak saudara ada satu suasana sukacita besar yang Tuhan alami berkaitan dengan kesetiaan para hambanya. Pertanyaannya saudara, sebetulnya apa yang dimaksud dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhannya itu? Mari kita pelajari, saudara. Yang pertama, maksudnya kalimat ini adalah masuknya kita sebagai warga negara sorga atau kerajaan Allah. Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, saudara, saya mau tanya, status saudara sebagai warga negara sorga itu kapan terjadinya? Menurut saudara, kapan terjadinya seseorang itu jadi warga negara sorga? Halo? Menurut Cik Yoktin? Ketika kita percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, status ini otomatis nempel di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kita belum tinggal di sana. Kita belum masuk dalam kerajaan sorga itu sendiri. Dan itu hanya akan terjadi jika dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sementara kita ada dalam dunia, kita setia sampai akhir. Kepada orang yang setia sampai akhirlah Tuhan itu berkata, sabaslah hai engkau hambaku yang setia, masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu.
Nah, saudara, jadi yang pertama, saudara, masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan itu masuknya kita ke dalam kerajaan sorga sebagai warga negaranya. Saudara dengarkan kalimat saya ini, saudara. Sebetulnya masuk sorga bagi manusia itu mustahil. Mustahil. Nggak mungkin, saudara. Dengarkan, makanya kalau ada jalan untuk masuk sorga sementara itu tidak mungkin, saudara tidak menghargai kebangetan luar biasa. Saudara dan saya itu sebetulnya masuk sorga itu mustahil. Dikasih 10 hukum, nih lakukan gak bisa. Kok masih ada yang berkonsep kalau saya baik saya ke sorga? Bohong, saudara. Gak ada yang bisa baik 100% untuk ke sorga, gak ada. Makanya saya katakan ke sorga itu sebetulnya mustahil bagi kita. Tetapi saudara dengar, sesuatu yang mustahil itu ternyata dimungkinkan ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi untuk meraih keselamatan itu harus percaya kepada Yesus. Tetapi untuk benar-benar kita menikmati keselamatan itu, masuk dalam kerajaan sorga, jadi warga negara sorga, dan tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya, itu hanya bisa kita raih kalau kita setia sampai akhir. Kalau tidak setia, sorry. Saya tidak katakan untuk ke sorga itu Yesus plus, tidak. Tapi setia itu adalah penghargaan kita menjaga keselamatan, kesetiaan. Jadi kalau saudara tidak setia, sebetulnya saudara nggak menghargai keselamatan dari Tuhan. Makanya orang yang tidak setia sampai akhir nggak dapat sorga, nggak dapat. Ini harus, saudara, sebab kalau tidak kita tidak akan masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kita tidak masuk dalam kewargaan sorga bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga, enggak akan. Jadi kalau kita bicara soal harus atau tidak, mutlak atau tidak, setia itu mutlak. Bukan mau setia boleh, tidak pun nggak apa-apa, bukan. Bukan, saudara. Maaf, kesetiaan kita dalam dunia terganggu oleh kebutuhan di dalam dunia selama ini. Terganggu. Dan saya beritahu, jangan sampai melepaskan Tuhan karena gangguan itu, saudara. Jangan sampai. Nah, jadi yang dimaksud dengan masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan, yang pertama itu masuknya kita sebagai warga negara sorga atau kerajaan Allah. Ini diwujud nyatakan oleh Tuhan, kita bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, menikmati pesta sorgawi. Yudas 1 ayat 1, saudara lihat ayat ini. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Perhatikan, kepada mereka yang terpanggil. Kata yang penting di dalam ayat ini adalah terpanggil. Apa artinya terpanggil di sini, saudara? Ini berasal dari kata Yunani kalein. Apa artinya kalein, saudara? Kalein banyak arti, tapi kita lihat dua. Artinya yang pertama, kalein itu adalah memegang satu jabatan. Jadi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, saudara, Tuhan kasih satu jabatan. Tuhan beri tanggung jawab kepada kita, saudara. Itu artinya terpanggil. Setiap orang yang terpanggil dikasih tanggung jawab, saudara. Lalu kemudian pemahaman yang kedua dari kalein adalah pesta atau festival. Jadi saudara, Tuhan itu memanggil kita masuk dalam pesta. Kalau pesta berarti ini adalah sebuah kegembiraan besar. Nah, di sini letak sinkronisasi kalimat Tuhan yang berkata masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Itu suasana pesta, saudara. Jadi kalau kita setia sampai pada akhirnya,
ujung-ujungnya kita masuk pesta bersama Tuhan. Saudara, masuk pesta itu bukan berada di luar. Mungkin saat Jokowi mantu kemarin, saudara, banyak yang datang tapi nggak kebagian tempat di dalam. Ada kan kadangkala sudah terlalu penuh lalu kemudian kebagiannya yang di luar. Saudara, ini VVIP, very very important person. Orang yang diundang Tuhan itu, saudara, orang yang sangat penting di hadapan Tuhan. Dan kalau kita setia, saudara, Tuhan berkata, masuk, kamu orang penting, masuk dalam pesta bersama denganku. Saudara, itu betul-betul pesta yang penuh sukacita. Dan itu sedang kita nantikan, saudara. Jadi yang kedua, saudara, apresiasi Tuhan terhadap kesetiaan masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa apresiasi Tuhan terhadap kesetiaan, saudara? Yang ketiga, mendapat mahkota kehidupan. Yang terakhir, Wahyu 2 ayat 10c. Nah, ini gambarannya, saudara. Jadi nanti Tuhan Yesus akan memberi mahkota kepada yang setia. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lihat ukuran setia apa, saudara? Batas setia sampai mati. Bukan sampai doanya terjawab. Ada orang begitu, saudara. Ketika ada keinginan, doanya rajin, setia, ibadah setia. Setelah kesampaian, bye-bye Tuhan, nanti kalau aku butuh datang lagi. Ada yang begitu, saudara. Tapi kalau dia lagi butuh datang, sudah tercapai kebutuhannya, tinggalkan Tuhan. Ini kurang ajar. Orang Kristen begini kurang ajar, saudara. Orang yang memanfaatkan Tuhan, orang yang menganggap Tuhan itu hanya boleh didatangi kalau aku butuh, tidak butuh ya sorry. Saudara, maaf, ini orang Kristen kurang ajar. Nah, kalau Tuhan itu sangat menyediakan mahkota kehidupan, ini membuktikan, saudara, kesetiaan di mata Tuhan itu sesuatu yang membanggakan. Jadi kalau orang setia sampai mati, oh Tuhan suka sekali. Orang setia sampai akhir, sampai batas akhir, saudara, Tuhan itu sangat bangga dengan orang Kristen begini. Makanya dia siapkan hadiah. Hadiahnya apa, saudara? Hadiahnya adalah mahkota kehidupan. Nah, saudara, bicara soal mahkota, perhatikan ada dua kata untuk mahkota. Yang pertama, diadema. Diadema ini apa, saudara? Diadema ini adalah mahkota kerajaan. Jadi ini mahkota yang dimiliki oleh raja-raja, tanpa berjuang dia tidak punya mahkota itu. Karena memang sudah raja, saudara. Anak-anaknya nanti yang mewarisi dapat mahkota diadema ini. Yang kedua, saudara, itu adalah Stepanos. Stepanos ini apa, saudara? Stepanos ini adalah mahkota sukacita dalam kemenangan. Jadi, saudara, Stepanos ini adalah mahkota yang diraih lewat perjuangan yang akhirnya menang. Jadi kalau berjuang kalah, nggak ada Stepanos. Dari Stepanos muncul nama Stefanus, Stefani, saudara. Jadi kalau orang yang namanya Stefanus, Stefani, tapi tidak mau berjuang, males, nggak cocok. Ganti nama. Ganti nama, nggak cocok, saudara. Stefanus itu, saudara, orang yang menang. Orang yang berjuang sampai akhir dan menang. Itu orang yang mendapat mahkota Stepanos, saudara. Nah, mahkota kehidupan itu yang mana menurut saudara? Diadema apa Stepanos? Coba kita baca ayat dulu, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia.
Hanya 2 ayat yang bicara soal mahkota kehidupan, yaitu Yakobus 1 ayat 12 dan Wahyu pasal 2 ayat 10c. Hanya 2 ayat, saudara. Nah, Yakobus ini memberikan penjelasan lebih detail. Ternyata mahkota kehidupan itu hanya akan diberikan kepada orang yang sudah bertahan dalam pencobaan, menang dari pencobaan. Orang itu berhak mendapatkan Stepanos, saudara. Tapi kalau orang itu tidak tahan, artinya tidak bisa setia sampai akhir, saudara, mahkota kehidupan itu tidak akan diberikan. Jadi saudara perhatikan, ini harus jadi target kita. Jangan hanya saudara yang penting ke gereja, nggak usah terlalu sungguh-sungguh lah, nggak usah terlalu fanatik lah, saudara nyesel. Kalau saudara anggap ini terlalu sepele sama seperti agama lain, nyesel nanti. Tuhan tidak pernah main-main dengan janji ini, saudara. Saudara tidak sungguh-sungguh tapi pergumulan buktinya tetap ada. Saudara jalani kehidupan dengan berat, tetap berat. Tidak menjadi ringan karena saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak. Orang yang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh tetap sama beratnya menjalani kehidupan, saudara. Bedanya yang sungguh-sungguh dan berhasil bertahan sampai akhir akan dapat mahkota, tapi yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat mahkota. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang harus jadi target kita. Bertahan sampai akhir, menang saudara dari segala cobaan yang kita hadapi. Jangan sampai nyalahkan Tuhan, berjuang terus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia memberi kekuatan supaya kita muncul jadi seorang pemenang, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi mahkota kehidupan ini Stepanos, mahkota yang diberikan sebagai hasil dari perjuangan yang begitu berat. Lalu kemudian saudara, kehidupan itu artinya apa? Kehidupan itu artinya akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, saya membaca satu kisah tentang seorang guru sekolah minggu, ya. Di sebuah gereja, saudara, sekolah minggunya sudah banyak, tapi ada satu kelas yang sukar ditangani. Kelas itu anak-anaknya berusia sekitar 10-12 tahun. Sampai-sampai guru itu tidak pernah ada yang mau ngajar di kelas itu karena anaknya bandel-bandel. Lalu akhirnya gembala sidang menunjuk seorang jemaat. Seorang jemaat yang kelihatan sabar, lalu ditunjuk, kamu ngajar di kelas ini ya. Memang jemaat yang ditunjuk oleh gembala itu bukan seorang terpelajar. Ketika awal ngajar di kelas itu, saudara, dia nampaknya kalah kreativitas. Tapi saudara tahu, guru sekolah minggu yang baru ini punya satu kelebihan. Dia setia dan penuh kasih kepada anak-anak itu. Saudara tahu, ketika ia mulai melayani anak-anak, dia tunjukkan kesungguhannya, kesetiaannya, kasihnya. Anak-anak bisa rasakan. Dan akhirnya saudara, anak-anak yang merasakan kasih dari guru ini, saudara, itu bisa memahami dan akhirnya sungguh-sungguh, dan kelas itu bisa dikendalikan, bertumbuh dengan baik. Perhatikan baik-baik saudara, jabatan kita sebagai guru itu ibarat salib yang harus kita jaga. Dan kalau kita bisa jaga dengan baik walaupun banyak tantangan, ujung-ujungnya kita akan bersama dengan Tuhan. Di sebuah gereja saudara, ada satu acara doa malam. Doa malam ini saudara, yang hadir cuma 4-5 orang. Kita masih bersyukur walaupun agak menurun. Dulu sampai 24-25 saudara. Sekarang yang doa malam cuma belasan. Doa pagi lebih maju daripada doa malam, padahal lebih gampang doa malam daripada doa pagi, saudara. Di satu gereja ada doa malam yang hadir cuma 4-5 orang. Karena tiap kali mengadakan doa malam yang hadir cuma segitu, saudara. Lalu majelis mengusulkan, hapus sajalah, percuma doa malam, nggak maju, percuma. Lalu kemudian dipertimbangkan oleh pendeta itu. Tapi ada seorang ibu yang selalu setia datang. Ibu ini sudah tua, dia setia datang.
Dia berkata, saya tidak setuju kalau doa malam ini ditiadakan. Akhirnya saudara, karena rikuh dengan ibu yang tua senior ini saudara, doa malam tetap diadakan. Tapi tidak ada satu majelis pun tua-tua gereja yang datang. Saya punya syarat untuk tua-tua gereja. Ikuti doa. Pilih salah satu doa pagi, doa malam, atau doa puasa. Cuma pilih salah satu, itu pun sering dilanggar. Seminggu sekali. Pilih salah satu, mau doa pagi sekalipun gak apa-apa. Cuma hari Selasa misalnya. Yang penting ikuti doa. Itu pun susah saudara, banyak dilanggar. Ini ibu saudara, ketika majelis ngusulkan untuk dihapus saja acara doa malam, ibu ini tidak setuju. Ya akhirnya rikuh, karena doakan hubungan dengan Tuhan. Masa ditiadakan, majelis itu sudah mengalah. Tapi tidak ada majelis yang ikut. Suatu hari yang ikut doa cuma satu orang. Pendetanya pun tidak ikut saudara. Cuma ibu tua ini. Rupanya diam-diam ada orang yang ngintip. Ketika ibu ini sedang berdoa, diintip berapa orang sih? Ada gak kira-kira yang doa pagi cuma datang untuk ngintip berapa orang sih? Saya kira gak ada di sini saudara. Ini ibu sedang berdoa, diintip berapa orang yang doa? Cuma satu orang, ibu ini. Lalu kemudian setelah doa selesai, esoknya ditanya, Bu, yang doa berapa orang? Enggak banyak, cuma 4 orang. Ah, ibu benar? Jangan bohong loh Bu. Iya 4 orang. Padahal 1 orang. Ketika ditanya, saya lihat 1 orang kok Bu, ibu aja. Enggak, memang yang kelihatan oleh mata cuma 1 orang. Tapi saya bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berempat. Saudara, doa terus dilaksanakan dengan setia. Sampai akhirnya terjadi kegerakan Tuhan. Majelis yang tadinya tidak ikut jadi rikuh ikut. Sampai 6 bulan ke depan saudara, akhirnya ya ikut doa tuh ratusan. Ini kisah nyata saudara. Kesetiaan itu selalu ada buah. Sebab itu setialah dalam hal apapun yang Tuhan percayakan. Jangan saudara karena merasa banyak tantangan, pingin mencopotnya, pingin meletakkannya. Jangan, setia sampai akhir. Mari kita lihat film ini saudara. Bukan film, ini gambar sebetulnya saudara. Ya. Tolong diperhatikan baik-baik saudara. Walaupun ini cuma gambar begini, Tuhan Yesus mempercayakan sebuah salib untuk dijaga kepada anak kecil. Dan anak ini memegang salib itu, disuruh oleh Tuhan sambil tunjukkan arah ke sini kepada orang-orang. Lalu dia berkata, jangan khawatir Tuhan, aku akan menjaga ini salib. Dia jaga, dia pegangi terus, dia tunjukkan jalan ke sini, jalan keselamatan. Orang-orang berterima kasih kepada anak ini saudara. Dia pegangi terus. Dia masih semangat saudara. Perhatikan, ini gambaran saudara dan saya dalam mengiring Yesus saudara. Wah, masih semangat. Nginjil kalau semangat itu saudara. Dia pegangi, mulai ada angin saudara. Dia mulai lelah, angin tambah berat, mulai miring saudara salibnya. Dia tahan, tapi karena begitu kerasnya angin saudara, tetap miring. Dia tegakkan lagi saudara. Dia mulai capek. Dia peluk salib itu saudara. Angin tetap berembus, hujan. Dia jaga terus salib itu dengan setia saudara. Hujan salju, kedinginan, tetap jaga salib itu. Ini gambaran tantangan yang berat. Dia mulai lelah. Dia mulai hampir gak kuat, angin tambah keras menerpa. Salibnya mulai miring lagi, tambah miring. Dia coba pegang tetapi rupanya anginnya terlalu kuat dan dia tidak kuat memegangnya. Sampai dia tidak kuat lagi, salib itu roboh. Dia pun roboh.
Cukup lama dia roboh, saudara. Dia nggak kuat. Terlalu berat tantangan memegang salib ini. Ketika dalam keadaan tidak sadar atau tertidur dia mimpi, Tuhan sudah menitipkan salib ini. Dia terbangun. Dia mulai meraih salib itu dan mencoba mendirikannya lagi, saudara. Dia dirikan lagi. Dia tidak menyerah, saudara. Dia tahu ya itu berat. Dia berdirikan lagi itu salib. Terus setia dengan salib yang dititipkan Tuhan. Dia peluk. Mungkin dalam hatinya kok Tuhan gak datang-datang, tapi dia tetap pegang salib itu. Ketika dia nengok, dia lihat Tuhan datang. Dia menangis bahagia melihat Tuhan datang lagi. Dan Tuhan berkata, mari kepadaku anakku yang setia. Dipeluknya anak itu oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kamu telah bekerja dengan begitu baik. Sekarang tinggallah bersama denganku selama-lamanya, kata Tuhan Yesus kepada anak itu. Saudara, kita akan begini. Kalau kita tetap setia sampai akhir, mungkin dalam perjuangan untuk setia itu begitu berat kita hadapi. Tapi akhirnya Tuhan akan datang dan berkata, engkau telah berjuang dengan begitu gigih. Engkau sudah setia sampai akhir. Mari bersama dengan aku selama-lamanya. Kejar ini sampai pada akhirnya. Mari kita berdiri.